warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton, selamat datang di channel Keluarga Barokah. Sini nanti saya akan memaparkan tutorial tentang cara menyimpan daging yang baik dan bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Yuk kita lihat YouTube-nya. Ibu-ibu dan para pemirsa semuanya, yang kita perlukan untuk tutorial cara menyimpan daging yang baik, di sini nanti butuh pisau, alat timbangan ini, kemudian daging yang akan kita simpan, terus plastik untuk membungkus daging nanti. Sekarang ini masih hari raya kurban, dan biasanya kurban itu banyak sekali daging-daging yang kita terima dari para orang-orang dermawan yang mendermawakan, yang mengkorbankan hewan kurbannya lewat masjid-masjid. Dan setiap rumah mesti mendapatkan daging yang sangat banyak. Karena apa? Banyak sekali sekarang orang-orang itu berkorban, mengkorban hewannya. Saudara-saudara, sini nanti saya menceritakan bagaimana supaya daging yang kita terima tadi itu bisa kita simpan dalam jangka waktu yang lama. Ibu-ibu dan para penonton semua, nanti dilihat sampai selesai, tapi jangan lupa sebelum dilanjut, jangan lupa ibu-ibu dan para penonton semuanya untuk subscribe, biar kami semakin bersemangat untuk membagi ilmunya. Tadi saya dapat daging sebanyak ini. Kalau dikonsumsi semuanya juga tidak habis, maka perlu kami simpan. Untuk menyimpan, kita perlu mengetahui berapa jumlah anggota keluarga kita, dan kita harus mengetahui juga, dengan adanya kita mengetahui jumlah anggota keluarga kita, berapa banyak daging yang dibutuhkan untuk dimakan. Kalau di keluarga saya itu dalam sehari, karena keluarga saya ini termasuk keluarga yang agak banyak, saya di sini menyontohkan di keluarga saya. Di sini nanti saya akan mengemas daging yang sebanyak ini dalam ukuran per plastik setengah kilo. Ya, jadi satu plastik saya kemas 1 kilo. Dan 1,5 kilo ini, maaf ibu-ibu, dan setengah kilo ini itu nanti sekali masak. Ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita menimbang. Kita menimbang ukuran setengah kilo. Kalau ibu-ibu disesuaikan dulu dengan kebutuhan ibu-ibu di rumahnya. Jadi jangan ikut saya, ini hanya sekedar contoh saja. Ini ya, saya timbang. Perhatikan ibu-ibu, ini ada timbangan. Sudah cukup setengah kilo ini ya. Diikat ibu-ibu ya. Oh iya, saya lupa. Daging yang kita terima kalau ingin disimpan, jangan dicuci ya, jangan dicuci. Karena kalau dicuci nanti daging ini teksturnya berubah, dan di air yang kita pakai mencuci itu otomatis ada kuman-kuman yang kita tidak tahu. Terus plastik yang kita pakai plastik warna putih, jangan warna hitam ya ibu-ibu ya. Jangan sepertinya contoh kresek, itu tidak baik untuk kesehatan.
Jadi kita pakai yang seperti ini. Seperti ini kalau ada ya, kalau ada ya seperti ini. Pokoknya jangan sampai yang warna hitam. Ya ibu-ibu, kalau sudah kita tekan supaya angin yang ada di dalam ini keluar. Ya, baru terus diikat seperti ini ibu-ibu. Ikat seperti ini Bu ya. Dan ini kita masukkan ke dalam kantong plastik sampai selesai semua. Sampai selesai semua ya. Ini ya ibu-ibu ya. Ini timbang. Dan sudah pas. Seperti tadi dikeluarkan anginnya. Baru terus diikat. Patah di situ. Sudah ibu-ibu, sudah kita bungkus. Daging yang tadi itu kita dapat 3 bungkus. Dan ini tidak bisa langsung kita masukkan ke dalam freezer. Untuk penyesuaian suhu, kita masukkan ke dalam kulkas bagian sealer room. Ini ya, bagian sealer room. Atau bisa di sini saja kalau tidak ada sealer roomnya. Nah, masukkan. Sudah selesai ibu-ibu, kita tutup kulkasnya. Kita tunggu minimal 4 jam sampai 12 jam. Baru setelahnya kita pindah ke freezer ya. Jadi setelah di bagian kulkas, setelah suhunya sudah sesuai, baru kita masukkan ke dalam freezer. Para penonton semua, kemarin kita sudah mengemas daging sesuai kebutuhan keluarga kita dalam kantong plastik, dan kita masukkan ke dalam kulkas ya, minimal 4 jam sampai 12 jam untuk menyesuaikan suhu yang nantinya akan kita masukkan ke dalam freezer ya, dalam freezer ini. Nah, di sini ternyata saya hitung-hitung sudah di atas 4 jam. Kita perlu memasukkannya ke dalam freezer biar nanti daging itu bisa membeku sesuai yang kita inginkan dan dapat bertahan sampai lama. Ya. Mari kita susun seperti ini ya. Cara menyusunnya seperti ini. Kita susun serapi mungkin. Serapi mungkin sesuai dengan keinginan kita, biar suatu saat kita butuh, kita tinggal mengambil. Ibu-ibu dan para penonton semuanya, kalau kita itu memakai kulkas yang anti bunga es, enaknya kita itu ambil sudah tidak bergandengan dengan yang lainnya. Nah ya, kalau sudah ditata rapi seperti ini, freezer pintunya harus ditutup. Supaya apa? Proses pembekuan daging ini bisa berjalan dengan baik. Ibu-ibu,
buka tutupnya freezer ini juga nanti mempengaruhi dari kualitas kita membekukan daging. Semakin kita itu sering kita buka, hasilnya nanti kurang bagus ya. Kalau suatu saat kita butuh untuk memasak, kita tinggal mengambil daging yang sudah beku seperti ini ya. Daging yang sudah beku ini yang ingin rencana kita masak, kita biarkan di suhu ruang. Kita taruh di mana yang nanti bisa mencairkan air yang ada di daging ini. Atau bisa dengan cara kita taruh di ruang kulkas ya. Ditaruh di ruang kulkas beberapa jam, nanti bisa meleleh airnya. Kalau sudah meleleh ibu-ibu, baru daging itu kita masak sesuai keinginan kita. Demikian ibu-ibu, saya minta subscribe-nya biar nanti kami semakin semangat mengembangkan membuat YouTube ini. Kita membagi ilmu supaya ilmu itu lebih bermanfaat. Semoga trik yang kami berikan memberikan kebarokan kepada kita semua. Sekian ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.